sampaikan. Acara selanjutnya, pemaparan materi transisi layanan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Eka Ayu Lestari, selaku Direktur Eksekutif DPP Perkopindo. Kepada Ibu Eka, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Rere. Ya, suaranya sudah terdengar, Ibu. Sudah, ya. Terima kasih yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap menjaga protokol kesehatannya karena pandemi ini masih belum juga selesai. Perkenalkan, saya Eka Ayu Lestari selaku moderator pada acara kali ini yang akan membantu acara inti. Tema webinar kita kali ini, sosialisasi surat edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 30/SE/M/2020 tentang transisi layanan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi. Webinar kali ini akan membedah bagaimana sesungguhnya esensi dari Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 30/SE/M/2020. Apa yang membedakan layanan SBU dan sertifikat kompetensi kerja jasa konstruksi yang sebelumnya dengan yang sekarang? Bagaimana pula ke depannya? Tentu kita masih banyak pertanyaan atau masih belum paham isi SE tersebut. Langsung saja di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Insinyur Nikodemus Daud MSI. Beliau selaku Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terima kasih Pak Niko yang sudah kesekian kalinya menghadiri undangan Perkopindo di sela-sela kesibukan beliau. Terima kasih Pak dan mohon pencerahannya. Sebelum memulai diskusi ini, saya sampaikan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan di kolom chat dan tolong menghidupkan videonya. Selanjutnya, pemateri akan menyampaikan materinya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Langsung saja tanpa berpanjang lebar kepada Bapak Niko, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Ayu Eka Lestari. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Idris Meheru, Ketua Dewan Pembina luar biasa beliau ini, salut saya. Pak Mahyudin, Udin, Ketua Umum Perkindo, teman-teman semua yang saya kasihi, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena tadi Pak Idris sudah menyampaikan begitu banyak rencana luar biasa. Inilah sebenarnya peran dari asosiasi. Bagus sekali. Bagaimana asosiasi itu membina anggotanya, bagaimana asosiasi itu membuat anggotanya merasa nyaman menjadi bagian daripada perkumpulan ini. Bagaimana membuat asosiasi itu bisa lebih maju, lebih cepat, bisa lebih tepat mengolah badan usahanya, dan pada akhirnya dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur lebih cepat, lebih efisien. Itu kata kuncinya. Tadi saya mendengar dan saya kira itu sudah luar biasa betul. Ini yang pertama, dan saya sudah mendengar bahwa ini Pak Mahyudin sudah siap-siap mau akreditasi. Ayo, jangan gagal, tidak boleh gagal. Ya, saya memang sudah merencanakan akan bicara dengan bapak-bapak kita di, nggak ada ibu di sana, bapak-bapak semua ya, di pengurus LPJK mengenai bagaimana sih kebijakan untuk akreditasi. Sedang kami siapkan juga, tapi walaupun hari ini tidak
bicara, tapi saya akan juga sampaikan sedikit supaya biar dapat gambaran yang lebih jelas. Ada juga rencana mengenai untuk simpan, good, excellent, tapi juga ada, ini satu hal yang sebelum saya masuk kepada bahan saya, dengan adanya RPP Cipta Kerja ini, maka semua badan usaha harus melaporkan yang namanya kinerja tahunan dan kinerja sesaat. Siapkan saja ininya, webinarnya kapan itu. Jadi dari kinerja itulah sebenarnya kita akan mengukur badan usaha yang ada di Indonesia ini sebenarnya seberapa sih kemampuannya. Dan itu akan kami umumkan kepada seluruh khalayak, bukan hanya masyarakat jasa konstruksi. Kalau saya sih kepada siapapun melihat silakan saja. Maksud saya begini, katakanlah saya punya perusahaan saya namanya perusahaan BT, banting tulang misalnya gitu kan. Setelah dalam perjalanan saya itu, saya kemudian mempunyai kinerja yang terbaik, umumkan saja. Kalau ada yang merasa saya tidak baik, silakan protes. Dari sana, kalau semua sudah mengakui satu perusahaan badan usaha itu yang terbaik, maka kalau dia menang dalam tender itu tidak ada yang berani protes. Saya yakinkan itu. Saat semua orang sudah mengakui bahwa kita adalah yang terbaik, maka kalau kita menang tidak ada yang akan protes. Ini kan orang protes itu kan karena saya sama dia kan saya juga lebih bisa gitu kan. Badan usaha loh maksud saya ya. Tapi orang sudah yakin semua yang kita umumkan, katakan selama beberapa bulan ternyata dia adalah terbaik dan semua orang ngaku itu, dia menang, orang diam aja kok. Orang yang tidak menang sudah tahu diri begitu dia, dan orang akhirnya akan bersaing itu untuk memperebutkan kedudukan sebagai kinerja terbaik, bukan menang tender. Ini agak beda, ini mungkin kalau lihat dari ya namanya juga direktur kelembagaan banyak kebijakan, jadi saya berpikir ke arah sana. Tender itu adalah dampak setelah menang kinerja, maka pasti dia akan terbaik di tender. Nggak mungkin dia kinerja itu terbaik di tender kalah dia, gimana ceritanya gitu kan. Nah kinerja tahunan saat itu yang nanti mungkin siapkan jadwal saja, begitu nanti pada saat ditandatangani RPP-nya, maka itu menjadi bagian daripada laporan yang harus disiapkan, laporkan setiap tahun untuk tahunan, dan saat itu nanti untuk pada saat pelaksanaan proyek. Jadi saya tambahkan bahan nih. Plus kami juga ada punya namanya tuh SIUJK, nanti ini saya cuma tambah informasi saja, nanti kita akan lihat belakangan seperti apa. Simpan adalah bagian dari itu. Jadi kalau simpan ini sudah dapat isi dengan baik, maka nanti ke depan tender itu tinggal lihat simpan. Di tender itu juga melihat kinerja. Dari simpan kelihatan kinerja loh. Dan saya sudah menyampaikan kepada teman-teman semua, saya bilang begini, termasuk nanti saya akan juga kalau nanti ada waktu lagi, mungkin nanti bisa jadwal dengan Pak Rosid, kita akan juga webinar mengenai Monef asosiasi. Ada lagi Pak. Monef asosiasi itu yang sudah ASE Dirjen Bina Konstruksi, Monef tersebut sudah kami sebar kepada semua asosiasi dan semua badan usaha untuk melaporkan rasa melihat asosiasinya itu bagi dia bermanfaat atau tidak. Jadi memang ini kami lagi buat banyak sekali karena kami merasa bahwa sebenarnya ini orang kenapa sih ribut di tender gitu kan pertanyaannya. Karena tender itu ternyata seakan-akan berdiri sendiri padahal tidak harusnya. Tender itu adalah akumulasi dari pengalaman perusahaan, dari ada pengalaman orang, kemudian dari sana itu masuk, dikumpulkan jadi satu, tinggal metode dilihat dan harga, selesai dia sudah muncul dia menang atau tidak. Karena apa? Karena kinerja sudah kelihatan di situ, dalam arti pengalaman juga sudah terlihat di situ, juga katakanlah pekerja sudah kelihatan pengalaman seperti apa, sudah diketahui kinerja saat seperti apa dalam metode bagaimana, nah tinggal diadu harga saja.
Jadi tender itu bagi yang kalau sudah jalan baik seperti negara-negara maju, itu adalah merupakan akhir dari semua hal untuk menang. Begitu dia menang tender, dia kerja di lapangan, dinilai kinerja, dinilai lagi sama kami, sama perusahaan juga, sama kami sendiri melihat pengguna daripada si penyedia di lapangan bagaimana pekerjaannya. Kalau pekerjaan lapangan jelek, otomatis turun lagi kinerja dia. Hari itu tinggal muter dia kan. Kalau sudah turun kinerja dia, tahun depan mau tender lagi, ya siap-siap aja. Ini kira-kira ya. Jadi biar supaya Pak Mahyudin, Pak Idris punya satu bayangan bahwa ternyata tuh bukan cuma ini saja Pak, masih banyak sekali kita siapkan untuk biar anggota ini bisa berdaya guna. Plus satu lagi sebagai katakanlah bocoran halus ya. Bocoran halus ya, ini jadi bocoran halus namanya. Persiapan untuk akreditasi itu tolong baca Permen 10 dengan baik, bahwa ke depan itu akreditasi arahnya kepada bidang keilmuan ya. Jadi tidak lagi generalis. Dibaca dengan baik permennya itu, kalau perlu kita buat sesi khusus sehingga ke arah sana semua bisa sama-sama kita dari sekarang kita petakan, kita buka permennya, kita baca, sama-sama kita resapi, kita lihat diri kita siap atau tidak supaya jangan sampai gagal. Ya, kalau gagal di dalam membentuk akreditasi maka gagal bentuk LSBU. Baik. Sekarang bersama bahan saya. Ini sebagai biar supaya punya gambaran dulu. Jadi ke depan bagaimana? Izinnya Bu Eka Ayu ya. Iya, Pak. Biar supaya sama-sama kita ini berpikir itu sama. Jadi maksudnya itu kita tuh di kelas yang sama berpikir. Karena ini saya itu melihat bahwa teman-teman tidak ada yang lemah, yang ada hanyalah kurang fokus. Atau dalam arti yang kedua kurang niat, atau lebih jelek lagi saya katakan malas. Itu aja. Sebodoh-bodohnya orang kalau dia mau bekerja memulai pasti selesai. Sepintar-pintarnya orang kalau dia tidak memulai tidak akan pernah selesai. Ya kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, pekerjaan apa yang baik? Saya katakan pekerjaan yang selesai. Itu saja. Mudah kan? Yang selesai, bukan yang tidak selesai.